Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1231 sampai tahun 1232. Bab 1231, Calculate the Snake King. Langdon Sen tidak memahami penglai 9 cara, dan sama sekali tidak yakin bahwa dia bisa mendapatkan harta roh primordial. Karena payung mutiara Hunyuan yang mengunci menara iblis digunakan untuk menekan iblis kuno, jika diambil, iblis kuno kemungkinan akan menghancurkan menara. Dia memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan sebelum mengambil harta itu. Langdon Sen menoleh ke teras 3 kaisar penglai 9 dao, dan menemukan perbaikan iblis yang berubah bentuk. Kulitnya hitam seperti tinta, dan wajahnya tampak dingin dan menakutkan seperti ular kobra. Ini Raja Ular Hitam bersayap 6. Kemuraman melintas di mata Langdon Sen. Penggarap iblis ini memang memiliki cincin tulang 9 warna ungu di tangannya, yang lebih mencolok. Cincin tulang 9 warna harus diserahkan sendiri. Untuk bertahan melawan musuh asing, Istana Penglai mengerahkan berbagai formasi di sekitar seni bela diri, dan 3 kaisar Taichung secara alami juga memilikinya. Teras 3 kaisar adalah tempat Yun Henzi, penguasa Istana Penglai di Slip Batu Giok, memanggil 3 setan kuno, karena pertempuran sengit, tempat itu sudah runtuh dan sebagian besar pembatasan telah dihancurkan. Kecuali untuk beberapa boneka tingkat tinggi yang menjaga teras 3 kaisar, hanya ada satu formasi yang disebut Golden Silet Blood Flame Array, yang dapat mengaktifkan pembatasan. Ini adalah larik penangkap dan pembunuhan, mirip dengan larik cahaya tetap benang emas, tetapi jauh lebih kuat dari yang terakhir. Setelah terperangkap oleh formasi ini, hampir tidak ada perlawanan. Jika larangan sepenuhnya mendesak, bahkan biksu periode Yuan Ying tidak akan dapat membebaskan diri. Setelah formasi diaktifkan, Raja Ular pasti akan terkena. Tapi Raja Ular adalah pembudidaya iblis transformasi Orde 9, dan kekuatannya terlalu menakjubkan. Bahkan jika orang ini berdiri diam dan membiarkan dirinya memukul, Langdon Sen tidak yakin dia bisa membunuhnya. Setelah memikirkannya, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Raja Ular Hitam bersayap 6. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan lagi bisa mendapatkan cincin tulang 9 warna. Sambil menggertakkan giginya, Langdon Sen menunjuk tanda dengan 2 jari untuk mengaktifkan arai api darah emas di dekat teras 3 kaisar. Three Emperor's Terrace. Ini adalah kotak yang hancur, penuh retakan di mana-mana. Tampaknya ada 3 patung di tengah alun-alun, tetapi mereka telah runtuh, dan mereka tidak bisa melihat prototipe patung itu. Dalam kehancuran, 2 boneka humanoid perak dan Raja Ular bertarung dengan sengit. Kekuatan tempur boneka humanoid perak hampir sebanding dengan para biarawan di awal Yuan Ying, dan kecepatannya seperti hantu, dan akan butuh waktu bagi Raja Ular untuk menangani hal ini. Seekor boneka memegang pisau pendek, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas mendekat. Warna mengerikan melintas di wajah Raja Ular, dan mulutnya menyemburkan api magis hitam dan putih. Dengan ledakan, boneka itu terkena tembakan iblis dan mundur setengah langkah, dan baju besi perak di tubuhnya mengeluarkan suara klik yang merusak sebagian besar darinya. Raja Ular bergegas maju, dan kepala ular itu langsung melebar hingga selebar 10 meter, menyebarkan taring dan gigi tajamnya, langsung menggigit kepala boneka itu menjadi potongan-potongan. Setelah kehilangan kepala, boneka itu segera kehilangan kemampuan untuk bergerak dan jatuh ke tanah. Setelah satu boneka hilang, boneka lainnya lebih mudah ditangani. Tidak lama kemudian, cakar Raja Ular juga menyambar kepala boneka lainnya ke puing-puing. Pertempuran memperbaiki setan, tidak pernah menggunakan senjata sihir. Bagi mereka, tubuh adalah senjata sihir terkuat. Selain itu, para pembudidaya iblis yang dapat mengubah bentuk umumnya dilahirkan dengan kekuatan gaib yang sangat kuat. Mereka semua boneka kuno yang telah kehilangan kekuatan mereka. Jika mereka mekar penuh, raja ini akan merasa sedikit rumit, tetapi pada tingkat kelemahan ini, pemanasan tidak dipertimbangkan. Raja Ular berteriak dengan jijik, menendang 2 boneka perak yang hancur jauh. Dia terus berjalan menuju kedalaman alun-alun, dan segera mencapai pusat alun-alun, dan menemukan bahwa daerah sekitarnya masih dalam reruntuhan dan bobrok. Bagaimana tempat ini bisa dihancurkan seperti ini? Raja Ular mengerutkan kening, wajahnya sangat tertekan. Dia menyesal datang ke tempat ini. Sebelumnya, Raja Ular bijaksana, berpikir bahwa 3 kaisar teras ini mungkin merupakan tempat di mana ada harta karun yang besar, tetapi tempat ini sama sekali reruntuhan. Kecuali beberapa boneka humanoid yang ditemui di sepanjang jalan, Raja Ular tidak menemukan sehelai rambut, apalagi harta. Di Gunung Penglai, kesadaran spiritual para biarawan dari tahap Yuan Ying atau transformasi iblis dapat mencakup sekitar beberapa kilometer.
Di Gunung Penglai, kesadaran spiritual para biarawan dari tahap Yuan Ying atau transformasi iblis dapat mencakup sekitar beberapa kilometer. Raja Ular melepaskan pengetahuan rohaninya dan memindai alun-alun sekitarnya dengan hati-hati, dan ternyata tidak ada yang tersisa. Rumput, jika aku tahu itu, raja ini tidak akan datang ke tempat kumuh ini, itu sangat buruk. Wajah Raja Ular itu suram. Saat dia berbalik dan pergi, lampu merah tiba-tiba menyala di sekitar alun-alun, dan sejumlah besar rune emas melonjak. Oh, ini larangan. Raja Ular terkejut, bagaimana mungkin larangan di sini dimulai tanpa alasan. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, Raja Ular lari, berubah menjadi cahaya hitam, baru saja akan melarikan diri dari area yang dibatasi di alun-alun. Namun sayangnya, sudah terlambat. Mengusir. Saya melihat benang emas yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, memukul tubuh Raja Ular dengan erat. Ada api darah samar yang melekat di benang sutra emas. Raja Ular mencoba untuk membebaskan diri, tetapi menemukan bahwa kekuatan iblis di tubuhnya tersebar, dan ia tidak dapat menyingkat kekuatan iblis. Tidak. Formasi apa ini? Kali ini, Raja Ular sangat terkejut. Semakin dia berjuang, semakin erat benang emasnya diikat, hampir tanpa perlawanan. Api darah pada benang sutra juga sangat kuat, membakar kulit dan sisik Raja Ular sedikit, tapi itu tidak cukup untuk membakar ular raja. Tepat ketika Raja Ular mencoba yang terbaik untuk memunculkan kekuatan iblis dalam dantian untuk membebaskan diri dari formasi. Dengan desir, cahaya putih menyala di tengah alun-alun, dan seorang pemuda berjubah putih tiba-tiba muncul di depan Raja Ular. Raja Ular terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukankah 9 penglai Daos telah dilarang dan disegel, bagaimana seseorang bisa mengirimnya ke sini? Dan itu tergantung pada basis kultivasi yang lain, dan hanya di tahap tengah pembentukan inti. Nak, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sini? Raja Ular berteriak pada Lenden Sen sambil membebaskan diri dari utas. Kejutan tekanan spiritual dan niat membunuh jatuh pada Lenden Sen, membuatnya sulit bagi Lenden Sen untuk bernapas. Seperti yang diharapkan menjadi kultivator setan tingkat 9, momentum Raja Ular setinggi tekanan puncak Gunung Tai. Jika Anda menggantinya dengan seorang kultivator biasa selama pembentukan alkimia, Anda mungkin akan tertekan oleh tekanan roh ini. Kekuatan kedua belah pihak terlalu berbeda. Lenden Sen diam-diam mengoperasikan energi pertempuran sage yang untuk menghilangkan perasaan menindas yang menyelimutinya, menatap Raja Ular seperti biasa, dan melirik cincin tulang 9 warna ungu di tangannya. Berdengung. 4 cincin tulang 9 warna di tangannya sudah mulai beresonansi. Tidak mungkin. Kamu benar-benar memiliki 4 cincin elemen 9 roh di tubuhmu, siapa kamu? Raja Ular berteriak keras. Dia juga merasakan resonansi cincin tulang. Mata ular itu meledak tiba-tiba, menatap Lenden Sen. Manusia ini muncul di teras 3 kaisar dengan sangat aneh, di permukaannya adalah basis budidaya dari tahap tengah pembentukan alkimia, tetapi dia tidak tergerak oleh penindasan kesadarannya sendiri, yang membuat Raja Ular ragu apakah Lenden Sen telah menyembunyikan basis kultivasinya. Lenden Sen tanpa ekspresi, berkata, tentu saja orang yang membunuhmu. Begitu suara itu jatuh, Lenden Sen menjepit pure yang SWOT Art. Ribuan pedangki terkondensasi di depannya, dan mereka menyerang Raja Ular yang diikat oleh benang emas seperti kilat. Terperangkap oleh arai emas sutra darah, Raja Ular setara dengan target hidup. Menghadapi serangan Lenden Sen, ia secara alami tidak bisa melarikan diri. Bum 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 bum. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya menghantam Raja Ular secara langsung, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan suara pengeboman yang memekakkan telinga. Namun, setelah satu pukulan, Raja Ular masih utuh, paling banyak sisik di tubuhnya rusak. Hahaha, kekacauan manusia, jangan tertawa lepas dari gigiku yang besar. Bahkan basis budidaya sampahmu, dan khayalan untuk menghitung aku. Raja Ular itu menyeringai, wajahnya penuh dengan kekejaman. Raja Ular berpikir bahwa Lenden Sen menyembunyikan basis budidayanya, ternyata dia salah. Lenden Sen benar-benar sampah. Bahkan jika Anda berani bunuh diri bahkan dengan omong kosong semacam ini, itu menghina IQ Anda. Kekuatan defensif orang ini terlalu menakjubkan, bukan? Melihat Raja Ular tidak terluka sama sekali, wajah Lenden Sen menjadi sangat jelek. Bab 1232, Snake King Severed Hand. Ular sudah ada sejak awal zaman kuno, mereka memiliki garis keturunan yang berbeda, yang kuat dan yang lemah. Raja Ular Hitam bersayap 6 adalah kaisar di antara monster ular, mewarisi garis keturunan ular tertua, dan itu tidak kalah dengan naga tingkat tinggi, surga dan binatang roh bumi. Fisik kultivator iblis transformasi umumnya sangat menakjubkan, dan kekuatan pertahanannya sangat tinggi.
Kultivator iblis tingkat 9 bahkan lebih menakutkan, dan saya takut hanya biksu-biksu besar dari Yuan Ying akhir yang bisa menghadapinya. Secara umum, seorang penanam setan dari tingkat Raja Ular Hitam bersayap 6 dapat membunuh Landen Sen dalam hitungan detik dengan jari-jarinya. Tetapi pada saat ini, terperangkap oleh formasi, tidak dapat bergerak, Raja Ular tidak dapat memobilisasi kekuatan iblis untuk menyerang, dan hatinya sangat marah, dan dia tidak sabar untuk menelan anak ini secara langsung. Suku-suku manusia, katakan padaku bagaimana kamu sampai di sini. Apakah kamu memulai pembatasan di sini? Raja Ular berseru, dan mata segitiga emas melotot dengan roh-roh ganas. Sungguh omong kosong, mati untukku. Landen Sen memalingkan telinga yang tuli, dengan ekspresi suram, mengeluarkan Chang Mingge dari cincin penyimpanan, dan menuangkan kekuatan spiritual ke perunggu Longge dengan panik. Om. Begitu Chang Mingge naik lebih dari 10 meter, sekelompok api dingin 9 yin di Gejian juga naik, dan banyak cahaya putih muncul di sekitarnya. Huhuhu. Chang Mingge di tangan Landen Sen seperti embusan angin, menusuk dengan marah ke arah Raja Ular. Perunggu Chang Ge menghantam Raja Ular, membuat suara yang tajam dan bahkan percikan api. Kulit Raja Ular terlalu keras, dan Chang Mingge menabrak Raja Ular, hanya untuk menorehkan tanda putih pada permukaan sisik kulitnya, tanpa menimbulkan bekas luka. Aku tidak akan terluka seperti ini. Ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek, dia juga meremehkan kekuatan Raja Ular. Raja Ular berdiri dan membiarkannya menusuk, tetapi dia bahkan tidak menusuk orang ini, yang membuat Landen Sen sangat malu. Saya akhirnya menyadari kesenjangan menakjubkan antara tahap pembentukan pil dan penanaman iblis transformasi ke-9. 9 yin hanya. Kekuatan api di Yin Huo ini masih begitu-begitu. Aneka kecil, Anda ingin menggunakan api dingin yang lemah dan jarang untuk memukul raja, itu hanya lamunan. Erosi api darah berkata dengan sarkasme di wajahnya. Bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencoba? Landen Sen menyeringai, dan terlalu malas untuk memperhatikan ejekan Raja Ular. Ding 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 ding. Chang Ge berlari ke tubuh Raja Snake, memicu percikan api, dan kulit Raja Ular terkondensasi menjadi es. Lain-lain, kamu mencari kematian. Raja Ular sangat marah, berusaha menyingkirkan benang emas di tubuhnya. Meskipun dia tidak terluka, dia dimainkan sebagai target oleh sampah manusia, dan dia merasa bahwa dia telah dihina secara tidak manusiawi. Setelah menusuk sebentar, Landen Sen merasa itu tidak berguna, jadi dia terlalu malas untuk menyalakan dan merasa sangat tertekan. Sial, sepertinya langkah yang lebih kuat harus digunakan, kalau tidak, tidak mungkin untuk melukai orang ini sama sekali. Berubah menjadi kera besar di Qingshan, menawarkan harta kuno segel gunung, dimungkinkan untuk menyerang Raja Ular. Namun, tujuan ini terlalu kecil dan kekuatannya tidak jelas. Dengan tingkat serangan ini, sangat sulit untuk melukai Raja Ular. Tapi dia punya ide baru. Landen Sen pertama-tama menarik kekuatan spiritual dari Chang Mingge, cahaya terang asli dari Chang Mingge melonjak, tetapi tiba-tiba berbalik kembali ke Ge berkarat perunggu panjang, dan api dingin Juyin dari Gejian menghilang. Kemudian mengeluarkan 15 jimat guntur perak dari cincin penyimpanan, dan Landen Sen menempelkan semua jimat guntur pada pedang Chang Mingge. Idenya sederhana. Letakkan Thunder Talisman di Chang Mingge, dan dalam sekejap, semua kekuatan 15 Thunder Talisman akan diaktifkan pada saat yang sama, ditambah kekuatan Chang Mingge itu sendiri, kekuatan yang meletus benar-benar menakutkan. Kekuatan jimat paranormal sangat kuat. Bahkan seorang kultivator tahap Naschen Soul, jika dia menyerang 100 jimat paranormal menyerang pada saat yang sama, dia akan terluka serius jika dia tidak terbunuh. Raja Ular jauh lebih kuat dari kultivator periode Yuan Ying, tetapi bagaimanapun, ia berdiri dan membiarkan dirinya bertarung. Selain mengandalkan tubuhnya, ia tidak memiliki metode pertahanan seperti perlindungan tubuh dan aura. Jika ini tidak bisa membuat Raja Ular terluka, Landen Sen masih memutuskan untuk melarikan diri. Lakukan saja, dia sudah meletakkan semua jimat guntur di pedang Chang Mingge. Jeroan kecil, raja ini akan menggigit tubuhmu menjadi serpihan, dan menarik jiwamu untuk melampiaskan kebencianmu. 7 lubang ular raja melahirkan asap. Landen Sen tidak repot-repot memperhatikan, dia mundur selangkah, mengangkat Chang Ge, dan membidik lengan kanan Raja Ular. Cincin tulang 9 warna ungu ada di lengan kanan Raja Ular, dan itu sudah terhubung dengan darah dan dagingnya, tetapi selama Anda menemukan cara untuk memotong lengan kanan Raja Ular, cincin itu dapat diambil. Mata Landen Sen meledak, dan dengan semua kekuatannya, dia melemparkan Chang Mingge di tangannya seperti lembing. Memanggil. Pada saat Chang Mingge terbang keluar, Landen Sen mendorong telapak tangannya dan menembus perunggu Chang Ge. Tubuh Ge melonjak ke pabrik selusin meter dalam sekejap, cahaya biru menyilaukan, dan kelompok api 9 yin dingin Gejian naik dengan cepat.
Chang Ge menerobos udara dan menyerang lengan kanan Raja Ular itu saat dia menyentuh lengan kanannya. Thunder Talisman, ledak aku. Landen Sen meraung dengan wajah cemberut dan menarik semua jimat guntur dalam satu napas. Tidak, ini adalah jimat psikis menengah. Pada awalnya, Raja Ular tidak memperhatikan gerakan kecil Landen Sen menempelkan kertas jimat pada Chang Mingge. Ketika Chang Mingge terbang, dia menyadari bahwa kekuatan spiritual pada kertas jimat itu tidak normal, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Sudah terlambat. Ledakan. Cahaya guntur yang ganas meledak dari lengan kanan Raja Ular, dan ular listrik yang mengamuk melonjak ke langit, dan cahaya putih terdengar seperti matahari yang kuat. Petir dan kilat yang dahsyat akan merobek udara, raungan mengguncang bumi, angin topan meledak di sekitar alun-alun, dan serpihan-serpihan reruntuhan diterbangkan dengan liar. Bum bum bum. Suara berderak berlanjut selama beberapa detik sebelum berhenti, dan asap tebal mengepul. Setelah satu pukulan, Raja Ular itu penuh dengan asap hitam, darah di lengan kanannya hangus dan hitam, dan Chang Mingge dimasukkan ke dalam luka di lengan kanan Raja Ular itu. Terperangkap oleh formasi, Raja Ular tidak bisa bertahan sama sekali sekarang, jadi dia harus menerima pukulan tiba-tiba, dan dia lumpuh oleh guntur dan petir besar. Ada permainan. Landen Sen mengambil kesempatan itu dan bergegas menuju Raja Ular dengan kecepatan kilat. Dia mengepalkan Chang Mingge yang telah menusuk daging dan darah lengan kanan Raja Ular, menyuntikkan kekuatan spiritual dengan panik, mengambil dan menebas dengan keras. Engah. Lengan kanan Raja Ular dipotong oleh Landen Sen dan terbang ke tanah. Darah hitam tercecer dari luka seperti air mancur. Daging dan tulang pada fraktur terlihat jelas, dan lapisan 9 yin dan api dingin menyebar. Apa? Kulit Raja Ular itu terpelintir, mulutnya menjerit, ekspresinya agak sulit dipercaya, tapi itu penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Berani mematahkan tanganku, Raja ini tidak akan membunuhmu, dan bersumpah untuk tidak menjadi iblis. Raja Ular berteriak dengan marah. Mata segitiga emas menjadi merah darah, dan amarah membengkak sampai ekstrim, dan seteguk besar darah hitam menyemburkan keluar dari mulutnya, yang berubah menjadi api sihir hitam dan putih, menyerang Landen Sen.